Jika ini bukan bercandaan, lebih bahaya daripada bercandaan. Tapi bercanda. Ini saya berkaitan dengan apa yang 2 minggu terakhir ini viral. Pejabat publik itu harusnya mengisi ruang-ruang publik dengan isu-isu yang bersifat nasional, isu-isu kerakyatan, isu-isu yang berdampak publik yang besar, bukan membahas tentang organ intim, kewanitaan, apalagi sampai bukan membuli, sifat menghina, mendiskreditkan. Ya, memang bukan saudara yang membahas. Ya, semua orang tahu bukan saudara, tapi saudara memberikan ruang melalui podcast dan disebarluaskan melalui podcast sehingga kemudian ini di-download, ini di-share oleh semua orang di sosial media. Ya, selain ini, saya menduga ini pelanggaran hukum, ada yang lebih besar di situ. Ada isu etika dan moralitas. Anda sebagai anggota dewan yang harusnya membahas isu-isu tentang publik kerakyatan, malah membahas ruang-ruang private dibawa ke ranah publik. Ya, makanya saya akan terus bersuara sampai laporan saya diproses oleh MKD, ya, Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya, sampai ini proses saya tetap akan bersuara dan menyuarakan agar ini jadi pembelajaran, ya, karena Anda sebagai anggota dewan, ya, Anda diberikan fasilitas yang besar baik gaji dan fasilitas lainnya, termasuk Anda diberikan pensiun walaupun Anda selesai menjabat 5 tahun. Ya, kalau memang Anda sudah tidak mampu sebagai anggota dewan, lebih baik mundur saja. Kembali kepada pekerjaan awal Anda sebagai konten kreator. Kalau memang passion Anda lebih besar ke sana, ingat, banyak suara rakyat yang dititipkan di pundak Anda. Isu-isu kerakyatan yang harusnya ini dikawal, yang bersifat lebih luas daripada membahas kepentingan privasi yang menghinakan, ya, seksis, isu-isu seksis yang menghinakan, ya. Dan menurut saya ini pelanggaran etika dan ini harus diproses. Kalau anggap you kalah lah, you tidak bisa ketemu, you punya anak-anak ya. In condition, because of the condition. Anggap ya. Yeah, one day they're gonna grow, they're gonna be, and then hear a lot of story about you, about your relationship with the mom, ya kan? They confused. Kamu kalau bisa tinggalin message for them here on this camera, ya, anggap ya, what you gonna say to them? Saya nggak bakal kalah, dan saya nggak mau mengaku kalah. Saya akan cari hak buat mereka. Mungkin sekali, akan kedua kali, ketiga kali. Kalau saya nggak ada di sini pun dari luar saya cari hak. Karena they are my blood and they must dapat sisi ayahnya. Dan saya akan menjaga mereka sampai kapanpun. Itu kewajiban saya dan kalian berhak dapat semua. Sisi ibu dan ayah gak selalu apapun ada di sosial media itu benar. Mungkin saya salah, dia kecewa sama kamu. Jadi opini. Dan opini itu menjadi selalu omongan publik yang menjatuhkan saya. Saya tunjukkan satu opini dari mereka. Ini aku menunjukkan, ini kemarin pertama persidangan kita, menunjukkan seperti ini. Oke, ini adalah surat cerai, surat nikah kita. Surat nikah. Nah, ini karena kita nikah siri, surat nikah kita. Ini surat adalah 100% palsu. Dimainkan sama hukum Indonesia. Oh iya. Yang bikin ini surat palsu siapa? Oke, saya boleh lihat ya. Surat pernyataan nikah. Oh, oke. Ini bisa dikasih lihat ke kamera begitu? Lambe. Kita kalah sama orang asing, berarti kita belum merdeka. Betul sekali, kasus kue Afam Faktai ini bisa meledak, bisa viral. Karena yang lakukan podcast itu bukan orang sembarangan. Bukan rakyat biasa yang pengen pansos, artis-artis pemula yang cari sensasi, tapi artis yang sudah memiliki jam terbang yang cukup tinggi dan sudah menjadi anggota dewan. Dan harusnya mereka itu mengerti hukum. Setidaknya punya staf khusus hukum. Aneh sekali ya di Atlantis. Katanya anggota dewan ini mereka itu ditugaskan untuk bikin undang-undang. Tapi mereka tidak mengerti hukum. Dan melakukan podcast-podcast yang tidak edukatif, tidak membangun, justru meruntuhkan warga negaranya sendiri, kaum wanita. Dan juga laki-laki sebenarnya kan malu banget gitu kan. Ya bisa aja satu saat dia nanti si Oyokoyo undang ya perempuan-perempuan yang akan mengeluh tentang suaminya yang letoy.
yang memble dodolnya. Bisa saja, karena cari sensasi. Makanya harus dikasih pendidikan. Ya harus dikasih efek jerah menurut saya. Tapi kenapa diam? Mau dari menteri, mau dari wakil presiden atau presiden, kenapa diam semuanya? Ini hal penting loh. Karena panggung ini sebenarnya kan ada untuk rakyat Indonesia. Kenapa panggung ini beri ke warga negara asing yang tidak bermutu? Kecuali memang ada pendidikan untuk kesehatan alat kelamin. Mungkin undang dokter alat kelamin karena kita sedang memberantas kue alpha facti. Harus cari vaksin dari Bill Gates. Vaksin itu kue alpha facti. Kue facti itu loh. Mungkin ada vaksinnya juga. Ya mungkin kalau itu kita butuh dana investasi dari Bill Gates supaya kue AFAM itu nggak fakta. Intinya ini podcast ini tidak ada mutu, tidak mendidik, tidak membangun, tapi justru melecehkan. Dan waktu kita mendengar itu, kita diem sebagai anggota dewan. Nah tujuannya apa? Lagian kan sebaiknya bikin podcast tentang unifikasi. Dulu mereka cerai tapi bisa dipersatukan. Kan keren. Ada seorang laki-laki, dia bukan orang Indonesia, kayaknya dia orang Pakistan yang lagi heboh banget sekarang, yang menceritakan aib mantan istrinya, yang menurut Koko memang itu nggak pantas diceritakan dan nggak pantas orang lain itu harus tahu di sebuah podcast. Yang bikin Koko bingung di luar nalar, kenapa pemilik podcast tersebut ya mengundang si laki-laki ini dan tidak nge-stop laki-laki ini untuk bercerita hal yang sangat tidak senonoh itu. Malahan si pemilik podcast tersebut yang ngeposting video itu, dan akhirnya semua orang tahu, bisa lihat dan bisa denger. Nggak tahu ceritanya itu bener apa enggak. Terus yang lebih parahnya lagi, kenapa si istri barunya ini tidak kasih tahu ke suaminya kalau masalah ini tuh nggak perlu diceritakan ke sosial media, nggak semua orang harus tahu. Mereka kan sama-sama perempuan ya, harusnya bisa ngerti lah. Malahan Koko lihat si istri barunya ini sangat mengagung-agungkan si laki-laki ini. Koko nggak ngebela kedua pihak ya, cuman menurut Koko sebagai laki-laki nggak pantas aja menceritakan hal tidak senonoh ini atau yang tidak pantas ini ke sosial media atau ke sebuah. Katanya ya si Akas yang meminta untuk diundang, bukan si Uya Kuya. Ini walaupun demikian faktanya ini tidak bisa mengalihkan tanggung jawab. Karena yang jadi dewan itu Uya Kuya. Yang jadi DPR yang terhormat itu Uya Kuya. Yang punya podcast ya juga Uya Kuya. Yang jadi presenter juga Uya Kuya. Yang menyiarkan juga Uya Kuya. Ya, jadi tidak bisa dialihkan pertanggungjawabannya. Ya, kalaupun misalnya demikian faktanya, kan bisa diedit sehingga kata-kata yang tidak pantas, yang sifatnya privasi itu tidak beredar, tidak diupload, sehingga gak jadi kontroversi dan bikin resah wanita seluruh Indonesia. Ya, apa sih? Ini biar rame, biar engagementnya, biar viewernya biar banyak. Udah gak penting lagi Anda anggota dewan yang terhormat. Saya sampai kapanpun ini akan tetap diproses laporan ini. Ini mungkin masih libur panjang, saya akan tetap tunggu MKD memproses laporan yang saya layangkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran etika. Ya, ingat, Anda anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Pengakuan Akas Elahi selingkuh dari Feni Alberti gara-gara nggak kasih jatah selama 8 bulan nggak normal. TikToker Akas Elahi mengaku berselingkuh gara-gara tidak diberi jatah selama 8 bulan. Akas Elahi mengaku selingkuh dari istrinya Feni Alberti. Akas merupakan pria asal Pakistan yang menikahi Feni. Pengakuan Akas disampaikan dalam podcast Denny Sumargo yang tayang pada Kamis 29 Mei 2025. Bahkan rumah tangga Akas Elahi dan Feni Alberti disebut sudah hancur gara-gara keduanya telah bercerai. Dalam curhatan di YouTube Denny Sumargo, selama menikah dengan Feni, Akas selalu memberikan nafkah secara rutin, bahkan hingga pengeluarannya bisa mencapai miliaran. Berapa bulanan yang kamu kasih ke dia? Tanya Denny. Bebas berapapun dia minta. Tidak pernah ada batasan dari 20, 30, 70 juta. Pengeluaran kita itu 100 sampai 100 juta tiap bulan dan itu ada bukti. Tapi setiap tahun pengeluaran itu 1 sampai 2 M untuk dia, jawab Akas. Pada tahun 2022 lalu, Feni Alberti memutuskan untuk menikah dengan pria kelahiran asal Pakistan bernama Akas Elahi. Namun awal pernikahannya sempat mendapatkan masalah yang sangat besar. Hal tersebut dikarenakan sedang melabrak istri sah atau istri pertama dari Akas Elahi,
Sementara itu, baru-baru ini pernikahan kedua tengah diselimuti keretakan karena diduga bercerai. Beberapa warganet menduga jika keretakan rumah tangga Feni Alberti disebabkan oleh adanya sosok orang ketiga. Akas pun belak-belakan mengapa ia berselingkuh dari Feni Alberti, mantan istrinya yang sekarang. Rupanya ia tidak dikasih jatah oleh sang istri hingga pada akhirnya mereka menemui dokter. Terus kita ke dokter dan tanya, kamu olahraga berapa jam? 5 jam, aku jawab gitu. Terus dokternya bilang kalau olahraganya lama ya kalian strong dong. Kita tidak berhubungan selama 8 bulan, itu saya jawab. Terus Feni bilang ke dokter bahwa ia tidak butuh cerita Akas. Kata dokter, kalian harus ke psikolog karena ini nggak normal. Karena hubungan normal itu ketika baru menikah masih muda, seminggu sekali, kalau nggak 2 dan seterusnya. Lanjut ya.